Aku lari aja, kalau capek ya jalan. Kalau udah berhenti, udah bisa lari lagi. Berarti nggak maksa banget Gak gitu maksa ya? banget, Iya. cuman memang pasti cedera atau sakit. Kayak aku dulu awal-awal tuh mungkin salah beli sepatu ya waktu itu, shin splint, terus tapi kalau lutut tuh nggak ada sih. Shin splint aja sih yang paling kerasa. Ini apa? Ini soalnya nggak pernah kan? Bingung ya? Iya mungkin. Awalnya. Kalau nggak lari nggak mungkin kerasa itunya kan, shin splintnya kan. Paling betis, kram. Ini bener-bener shin splint karena dulu tuh kan harus lari pakai front foot, harus lari. Pokoknya aku tuh yang menganut sistem lari sambil ngomong. Oh, jadi kalau misalkan lari lu udah nggak bisa ngomong, berarti lu kecepatan. Aku datangin aja kayak, Mas ikutan dong gitu, kenalan, gitu. Oh, oke. Jadi serunya nggak pakai headset tuh kayak orang nggak segen gitu. Bersosialisasi Kayak bersosialisasi, ya jadinya. betul. Hey guys, welcome back to Lari Aja Dulu Podcast dengan aku di sini Bila, dan pastinya di sini aku nggak sendiri karena hari ini Bill menemui Bal alias alias Bill and Bal. Bill and Bal di sini. Bila dan Iqbal Rizky pastinya Oke. tepuk tangan semuanya. Terima kasih Keren udah banget. undang Mas First. Thank you banget loh. Thank you banget sumpah ini. Thank you banget loh. Kita jadi bikin satu podcast aja kita ya, Bill and Bal kali ya. Bill and Bal satu segmen sendiri. Betul. Thank you banget udah jauh-jauh, sumpah dia tuh dari Jakpus Pride, Betul. Jaksel Pride, Jaksel apa Pride. Jaksel ya, Jaksel. ke Jakbar, which is Itu kita kan dia. manusia, gue orang Barat, sorry banget gue orang Oke. Barat alias Jakbar and Jawa Barat, dan Saya juga orang Jawa Barat. Kita baru tahu kalau kita sama-sama orang Bandung. ternyata ya. kita satu kampung. Satu kampung. Dan rumah kita dekat gitu. Iya, plot twistnya. Plot twistnya sih. Dan finally kita ketemu di sini. Betul. Thank you banget, dan aku pastinya bakalan nanya-nanya seputar lari pastinya, karena ini adalah Lari Aja Dulu Podcast. Dan aku tuh notice satu hal di Apa tuh? sosial media. Yes. Lu tuh di TikTok nulis X 115 kg yang which is Betul. sangat interesting. Jujur. Dan sekarang aktif Oke. banget lari. Kok Yes. bisa gitu? Awalnya tuh kenapa Oke. bisa kayak gitu? Sebenarnya ini sih. Jadi aku tuh awalnya 115 itu bener-bener pas lari. Tapi sebenarnya tuh aku 120 sebenarnya. Di Desember 2023 ya benar. Desember 2023 itu Itu aku 120 kilo. Baru aku masuk kantor, dan dari kantor mungkin kerjaan baru segala Iya, macam iya. turun. Nah aku memutuskan untuk lari aja sih di 115 kilo. Makanya aku tulis tuh nama akunku X 115 kilo. Karena awal larinya dari 115. betul. Berarti dari perjalanan dari 120 ke 115-nya tuh pure karena aktivitas aja sih, aktivitas. Oh, Karena oke. tadinya cuman kayak ya bangun tidur, masih ngerokok, masih makan asal segala macam. Oh, sekarang berarti udah tertata semuanya. Iya bisa dibilang sih, bisa dibilang udah mulai tertata, tapi yang penting rokoknya udah berhenti segala macam sih. Segala macam. Interesting. Berarti awal apa sih yang nge-trigger pengen mulai lari gitu? Sebenarnya mungkin karena kantorku seberang GBK juga, Oh, terus oke. jadi kayak ngelihat kayaknya menarik nih lari tinggal nyebrang doang gitu, Iya, apalagi iya. yang menghalangi gitu. Iya. Sama mungkin ada kerasa gitu, badan udah mulai berat, terus mungkin dulu orang tua ada penyakit juga, takutnya gimana ya? Takutnya nurun ke aku, Iya. dan Karena apalagi ada kemungkinan itu, ya. apalagi waktu itu obesitas dan udah mulai kerasa sih ngap, naik tangga segala macem, sakit kakinya gitu-gitu. Oke. Dari situ kayak sama ini sih paling kayaknya pengen hidup lebih lama biar ngelihat kalau punya anak nanti anaknya bisa ngelihat pas udah sukses gimana. Ah, so sweet Gitu sekali. sih. Oh my god, ternyata ada cerita di baliknya yang cukup dalam ya. Dan aku yakin pasti ada yang lebih dalam lagi dibanding itu. Gitu. Cukup sampai situ aja sih. I know. Iya. Iya, pasti ada yang lain. Apakah mau Betul. share? Nggak, sudah sih. Oh, sudah. Oke, baik. Saya tidak memaksa, saya takut karena saya bukan psikolog di sini. Betul. Tolong. Oke, berarti awalnya itu pure karena memang melihat habit orang di GBK. Betul. Ada nggak sih kayak biasanya orang tuh mulai lari karena patah hati atau betul. karena habis ditolak cewek Nice. gitu. Ada nggak sih trigger-trigger seperti itu yang
apa ya kayak yang sangat men-trigger mungkin dari sekitar dan lain-lain gitu. Kalau itu nggak ada sih, tapi yang ngebuat konsisten itu sih ada mungkin. Makanya kenapa tahun kemarin tuh 2025 aku bikin tuh campaign 2025 km. Oh wow, interesting. Kalian bisa cek di Instagram dan TikToknya Iqbal Rizky. Masuk 2025 km betul. Nah itu tuh sebenarnya yang ngebantu banget sih. Soalnya kan 2025 km setahun tuh butuh panjang kan. Nggak bisa tiba-tiba sebulan doang atau 6 bulan doang. Tapi kalau dibagi per tahunnya tuh sebenarnya kelihatannya kayak ya udah 5,5 kilo doang per hari. Kalau per bulan tuh 170 kilo per bulan. Nah itu bisa dapat tuh si 2025-nya itu. Oke, berarti kalau misalkan sekarang nih posisinya lari itu buat Kak Iqbal adalah suatu pelarian dari masalah atau suatu pelarian dari pekerjaan atau memang itu sudah jadi kebutuhan atau bahkan sudah jadi identitas. Ini sebenarnya kayak apa ya? Mungkin banyak orang yang ngomong gini, nggak lari 2 hari sakit. Nah saya ngerasain. Oh iya? Kayak gak enak badan, moodnya gak enak, terus kayak kurang fokus segala macam. Itu mungkin yang ngebuat aku kayak, wah ini udah jadi kebiasaan soalnya. Kebiasaan banget kebiasaan banget. Identitas juga mungkin kayak, ya orang-orang kayak, udah mulai tuh di kantor. Gue gak lari hari ini Bal. Kayak, iya. Nunggu hujan, biasanya hujan-hujan aku terobos gitu. Serius. Oh my god, keren banget sih. Cuman kemarin doang tuh hujan kan kemarin. Jadi kayak ya. Tapi kemarin hujannya parah sih, ekstrim. Parah banget. Udah banjir GBK gitu. Iya. Kayaknya gak jadi. Udah. Berarti kayak udah lebih ke aduh nyut-nyutan nih belum lari hari ini. Bener. Kayak orang ngopi. Orang ngopi tuh kayak nyut-nyutan belum ngopi, dia nyut-nyutan belum lari guys. Itu dia. Kayak gak ngerti ya kenapa bisa kayak gitu. Apa karena kebiasaan dibuat tuh kebiasaan terus, tapi akhirnya ya sebenarnya itu sih kebiasaan itu sih. Aku juga bingung kenapa bisa kayak gitu. Mengalir dengan sendirinya ya. Mungkin karena lari tiap hari mungkin ya. Iya. Itu sih. Dari tiap hari. Terus berarti kan sebelumnya tuh 115 kilo itu udah termasuk obes ya? Itu obes apa ya? Obes 1 ya kalau nggak salah. Obes 1. Apa namanya gitu? Aku lupa nama itunya. Boleh share nggak sih waktu kakak di keadaan itu tuh kebiasaannya kayak gimana? Apakah mungkin orang ada yang gue tuh sakit lutut mulu dah kayak gitu bener. sama naik tangga susah dan lain itu boleh di share nggak kayak gimana? Sebenarnya gini sih, aku tuh biasanya lari itu yang penting gerak dulu. Jadi mungkin sekarang kan banyak standarnya tuh, lihat dari heart rate, gimana formnya, dan itu yang aku ilangin dulu tuh awal-awal. Jadi aku lari aja, kalau capek ya jalan. Kalau udah berhenti, udah bisa lari lagi. Berarti nggak maksa banget. Gak gitu maksa banget. Iya. Cuman memang pasti cedera atau sakit. Kayak aku dulu awal-awal tuh mungkin salah beli sepatu ya waktu itu. Shin splint. Terus tapi kalau lutut tuh nggak ada sih. Shin splint aja sih yang paling kerasa. Ini apa? Ini soalnya nggak pernah kan. Bingung ya. Iya mungkin. Kalau nggak lari nggak mungkin kerasa itunya kan, shin splintnya kan. Paling betis, kram. Ini bener-bener shin splint karena dulu tuh kan harus lari pakai front foot, harus pakai middle foot, jangan pakai heel strike gitu-gitu kan. Jadi sekarang aku kayak ya udahlah, aku awal-awal larinya kayak gitu. Mengikuti flow aja. Betul. Karena ya kalau misalkan kita perfeksionis, ini harus begini ya nggak mulai-mulai say selamanya. Jadi mulai aja dulu, sama seperti hashtag kita lari aja dulu. Bener. Tapi bener banget. Bener kan? Iya. Maksudnya kalau misalkan gue bakal latihan sebulan gitu, nah itu nggak bakal mulai sih sebenarnya. Iya benar. Kalau mulainya ya udah sore ini deh, ya mau pakai, aku lari pakai sepatu basket. Oh iya. Kalau boleh Jordan Jordan sepatu basket itu yang kelas banget tuh. Iya. Itu sama baju basket aja udah. Sama celana ya makanya aku juga sempat punya hashtag juga. Apa tuh? Lari gratis kok. Oh gitu. Iya aku lihat ada di bio-nya kan. Betul. Karena olahraga yang cuman pakai badan doang, cuman lari doang. Sepeda harus pakai sepeda. Main bola harus sewa lapang, harus sewa bola. Iya sih. Berarti itu salah satu alasan juga sebenarnya aku emang mau nanya sih, kan kayak dari sekian banyaknya olahraga kenapa pilih lari gitu. Karena itu sebenarnya. Iya. Karena yang bisa dipakai, maksudnya pakai sepatu apapun, pakai baju apapun, selagi ya udah lari aja gitu. Oke, menarik banget ya. Berarti dengan sepatu basket dan baju basket itu tadi. Iya. Aku penasaran tuh awal-awal banget tuh berarti dapatnya berapa kilo? Kecepatannya kayak gimana? Nafasnya tuh kayak gimana?
Ada satu temenku yang mengatakan bahwa kalau lari itu dihabisin aja napasnya, nggak tahu tuh kayak jadi narik napas dari hidung sampai habis keluarin. Aku akuin itu terus. Sampai bener-bener mentok. Sampai udah. mentok. Iya, Betul. Iya. Habis itu larinya paling 2 kilo. Aku pernah lari 5 kilo. Nah, mulai lari beneran kayak aku record 5 kilo tuh waktu Juli 2024. Itu kan aku masih kayak dulu kayak lagi jalan aku pause deh, lagi diem aku pause deh. Iya. Kan nggak tahu tuh, jadi biar kelihatannya lari 5 kilo cuman dapat 40 menit gitu. Iya. Nah itu waktu itu aku dapatnya tuh total 55 menit ya, P11 ya itu kalau nggak salah. P11, P12 lah. Iya. Itu juga udah mati-matian sih itu. Karena ngerokok juga. Karena ngerokok, wah jelek banget sih hidup itu. Tapi di situ perasaannya kayak gimana nih, kayak awal lari nih pakai sepatu basket, pakai baju basket dalam keadaan BB masih segitu dan ngerokok juga pasti nggak nyaman banget sih. Nggak nyaman. Apa sih yang bikin kayak oke nih gue harus lanjutin lari nih? Apa sih yang bikin merasa harus lari lagi gitu, harus lari terus gitu? Apa ya? Pengen nurunin berat badan sih. Nurunin berat badan, dan aku ngerasa kayak gimana caranya aku bisa olahraga yang tadi yang nggak terlalu banyak pakai uang gitu. Yang udah yang ada aja gitu. Pakai aja gitu. Itu sih yang aku pakai terus. Di situ terus aku sekalian defisit kalori. Defisit kalori lebih ke motong anggaran makan sih. Oke, berarti kita start small ya guys. Seperti semua hal juga kita pasti start small. Start small dulu. Betul. Karena maksudnya kan biasanya lauk nasinya 1, ini aku nasinya setengah. Sampai aku waktu itu 1/4 tuh. Oh iya. Betul. Tapi ngaruh nggak ke lari gitu? Ngaruh ke larinya sih. Maksudnya kan kayak biasanya lemas kerasanya gitu ya? kurang tenaga gitu. Iya sih jujur. Kerasa banget. Mungkin karena terlalu ekstrim sih. Terlalu ekstrim. Jadi dari 1 nasi setengah beda selang 2 minggu doang. Habis itu 1/4 nasinya. Jadi lauknya ya udah biasa aja gitu. Berarti kesehariannya gimana tuh? Misalkan kayak kerja pulang makan siang dengan nasi 1/4, pulang langsung lari pakai sepatu basket. Betul. Jadi biasanya tuh jadi kayak pagi-pagi nih pagi-pagi kantor. Jadi aku IF juga. IF makan jam 12 sampai jam 6. Jadi aku jam 12 istirahat, aku makan setengah itu. Habis itu ya udah minumnya no sugar. Aku minum biasanya americano, ice americano atau kayak ya pokoknya yang no sugar. Yang no sugar. Habis itu baru aku pakai udah tuh jam 4 aku makan lagi. Jam 4 aku makan lagi biar nanti setengah 6 pas pulang udah bisa makan. Udah gak usah makan lagi. Iya, jadi langsung lari aja. Berarti lari itu bener-bener tenaganya tuh dari makan jam 4 itu. Jam 4 itu. Habis itu udah tuh gak usah makan, bener-bener minum aja air putih doang. Gokil, keren banget. Tapi aku suka air putih soalnya. Dibandingkan misalkan minuman berasa, kopi itu cuma ngebantu karena ada kafeinnya aja. Iya. Aku sukanya air putih. Oke, sangat tertampar sih. Karena aku susah banget minum air putih jujur. Apa ya? Menurut aku air putih enak gitu. Iya. Izin juga pasti banyak yang menentang. Gue tuh suka lupa minum, tau nggak? Oh iya. Iya, nggak tahu kenapa. Beli tumblernya yang tumbler Nabi Adam. Udah punya tumbler Nabi Adam. Oh iya. Tapi kayak itu tuh di kantor, gue minum tumbler Nabi Adam. Oke. Tumblernya gue taruh kantor. Nah itu dia. Kalau di rumah gue kayak nggak ada tumbler nih, gue nggak ada kewajiban minum gitu loh perasaannya. Beli galon ya. Sebelah kasur tuh beli galon. Galonnya pakai sedotan. Betul. Aku tahu tumbler Dewi Persik. Tumbler Dewi Persik itu aku pernah disaranin kayak, aduh saranin soft flask dong. Oh boleh kak, merek Penguin. Baru tahu ya Penguin ini ya Torrent deh. Iya. Kayak aduh. Lucu banget. Oke, back to the topic ya guys. Mengingat progres awal larinya itu cukup berat ya, kalau menurut saya nggak semua orang bisa kayak gitu sih jujur, karena pasti banyak banget excuse-nya. Yang sebenarnya kalau misalkan kita mau mulai ya mulai aja, nggak perlu excuse apa-apa. Jadi balik lagi ke diri kalian sendiri. Tapi di awal-awal itu dengan keadaan seperti itu, ada nggak sih kayak badannya tuh kaget terus jadi kram-kram, atau badannya kaget terus ada respon yang berbeda gitu dari badannya? Karena kayaknya beberapa orang sih ada yang gitu sih. Iya, itu sih ada sih. Tapi katanya kalau
larinya baru bener kalau gara-gara itu. Kalau udah kerasa sakit, olahraganya berarti bener. Oh, Nggak justru tahu ya. ya justru kita harus merasa sakit dulu Merasa berarti sakit bener dulu. ya. Berarti bener nih. Oke. Tapi Iya, emang itu sih ngelewatin recovery yang malas banget. Kayak kita ke kantor kayak aduh lemas, kakinya Iya. gini Sumpah gitu. itu sakit banget sih rasanya. Bener. Tapi wah itu abis itunya sih rasanya enak banget. Bener-bener there is something good beside sakit badan segala macem. Oh, berarti awalnya ngerasa kayak udah enak nih larinya, udah enteng itu awalnya kayak gimana? Itu aku paksain sih, harus dipaksain sih bener. Oh, Kayak ya udah lari aja mau 5 kilo, mau 2 kilo, mau jalan. Yang penting step. Aku ada batas step. Waktu itu tuh ada campaign gitu di kantorku. Jadi kayak step paling banyak tuh dapat MAP voucher waktu itu. Oh, menarik. Iya, Oke. menarik. Nah dari situ kayak ya udah. Ada motivasi Ada juga motivasi ya juga, jadinya. betul. Step sih, walaupun step tuh kayak minimal seminggu 70.000 step aja. Ya kan, Berarti per hari 10.000. Iya kan. Ya itu emang banyak disarankan Banyak sih, disaranin, tapi kan? tetap membuat saya menganga. Betul, jujur. Izin, mohon maaf meskipun saya di dunia sport saya belum sport banget. Itu dia. Oke. Gitu sih. Oke, berarti ya intinya adalah hashtag lari aja dulu. Kalau Lari aja bisa dulu. maksa aja. Nah, Benar. tapi masalahnya kalau aku lihat-lihat nih banyak orang mulai lari, nih dia baru awal udah nyerah duluan kayak gila, gue nggak kuat deh, Nah, nggak bisa yes, lanjut yes, deh. benar-benar. Nah, biasanya kalau dari Kak Iqbal sendiri, menurut Kak Iqbal itu awalnya mungkin karena mentalnya emang nggak kuat aja, Oke. atau emang nggak bisa adaptasi gitu badannya. Kalau kata aku sih harus FOMO sih sebenarnya. Oh iya, Kita tuh FOMO. harus FOMO sih. Iya bener juga Maksudnya sih. kalau mau olahraga tuh harus FOMO. Kalau nggak FOMO maksudnya nggak bakal gerak gitu. Iya, Atau enggak ya ikut community. Boleh. Itu bener-bener ngebantu sih tapi community di GBK. Biar ada semangat gitu ya. Mungkin aku juga kayak ada tuh community nih yang buat mau lari banget. Kayak bener-bener awal. Aku baru nemu juga nih. Dulu tuh nggak ada soalnya community ini. Ada namanya dia lagi ramai itu di Threads gitu. Iya, iya. Namanya tuh Pace Besar. Oh, pace besar. Iya, dia tuh kayak lari tuh pace 8, 9, 10 gitu. Kayak ya udah, jadi orang-orang yang baru mau lari gitu kayak dibikin komunitasnya sama dia. Oh, menarik. Itu bener-bener menarik banget soalnya. Iya. Kalau buat yang mau nyobain di GBK biasanya setiap hari Rabu, tapi sekarang lagi off karena habis lebaran segala macam sih. Itu. Oke, aku mau tanya nih. Tadi kan kita udah tahu nih Kak Iqbal tuh X 115 kg. Boleh tahu nggak sekarang udah di angka berapa? Jujur, habis lebaran. Oke, nggak apa-apa. Namanya juga lebaran kan kita harus makan opor ayam. Kalau nggak emak kita ngomel. Itu dia. Itu ngehargain mama kamu. Iya. Mama masak nih makan. semalaman nih. Ya udah. Sekarang aku berat di 89 jujur. 89 dengan 89. PES. Iya, pace. Ya kemarin baru nge-break 23 sub 23 sih di 5K. Jadi kayak Oh my god. tapi aku paling rendah tuh 81. Jadi aku tuh 81 tuh berat kemarin akhir Januari. Akhir Januari iya. karena puasa. Karena puasa. Habis itu lebaran. Betul, lebaran. Nah, itu memang kayaknya siklus hampir semua orang sih. Iya, iya bener. Iya. Nah tapi lebaran tahun kemarin tuh malah aku sebaliknya. Oh, itu puasa yang ngebantu banget satu bulan tuh 12 kilo. 15 iya? kilo kayaknya. Keren Hilang. banget. Kok bisa? Karena sekalian tuh defisit kalori, puasa, lari. Oh, jadi Itu bener-bener combo lari tiap ya, hari, triple betul. kill. Betul. Itu wah gila banget, turunnya cepet banget. Tapi ya itu minusnya lemes. Ya, iya sih pasti sih. Karena ya balik lagi kalau kata dokter Malia, fuelingnya dulu kayak Fuelingnya dulu, gimana bener. gitu. Gitu sih. Oke, menarik banget. Tapi kalau misalkan dibandingin tuh, sekarang kan udah kayak sub 23 ya. Sub 23. oke. Kalau awal-awal lari itu pace-nya berapa? Waktu awal banget itu tuh. Awal banget. Itu 12, 13. 13. Itu tuh sebenarnya bukan lari ya, jalan. Lari jalan sih. Lari jalan. Pokoknya Oke. apa ya? Lari pokoknya aku tuh yang menganut sistem lari sambil ngomong. Oh, jadi? Jadi kalau misalkan lari lu udah nggak bisa ngomong, berarti lu kecepetan. Jadi jalan aja. Oke, good insight. Yes. Buat temen-temen yang lari diajak ngomong udah kayak nggak bisa. Iya, berarti jalan aja. Iya, berarti. Oke, Itu ngeri. sih. Karena
aku lari biasanya kan dulu pakai headset tuh. Aku dengerin lagu sambil aku nyanyi-nyanyi aja. Kayak iya, bodo amat ya. gitu. Iya, kemarin juga BTW. Kemarin tuh aku ke GBK, tiba-tiba lihat dia. Tapi aku nggak nyapa karena dia bener-bener lagi lari aja. Sambil denger lagu juga aku lihat. Sambil denger lagu tuh kayak lah besok podcast sama dia. Betul. Nah kemarin jujur aku sebenarnya bukan denger lagu. Oh. Jadi itu headset ya dikasih lah. Terus kayak aku teleponan aja. Oh my god. Izin. Couple goals. Jomblo jangan cemburu ya. Nah, jomblo. itu Maaf. Soalnya apa ya? Aku udah sering banget lari nggak pakai headset dari kayaknya dari tahun lalu deh. Karena pertama waktu itu emang sempat rusak, terus kayak ya udah aku meditasinya di lari. Jadi aku kayak mikirin kerjaan nih, susah banget, pusing, ya udah gue jalan aja terus sambil ngomong sendiri. Terus kenapa ya gue melakukan ini semua? Bener, terus kayak ada orang pasti sama nih, kayak aku datangin aja kayak Mas ikutan dong gitu, kenalan, gitu. Oke. Jadi serunya nggak pakai headset tuh kayak orang nggak segen gitu, bersosialisasi ya, betul. Karena kita makhluk sosial ya, betul, jadi pastinya bersosialisasi. Oke. Tapi kalau misalkan kita kan tadi udah bicara tentang pace, sekarang kita masuk ke jarak. Nah biasanya average tiap lari itu jaraknya di berapa kilometer sih? Mungkin sekarang aku lagi program maraton ya. Jadi biasanya tuh sekarang up to 10 sih. Kemarin baru 12 tuh yang ketemu tuh 12. Harusnya kemarin interval, cuman hujan kan. Jadi hari ini nanti sore. Berarti pelari jarak jauh dengan pace yang kalian tahu sendiri. Tapi ini gokil sih. Tapi aku biasanya kalau aku tuh jarang banget nge-push. Jadi aku nge-push pas race aja. Berarti itu tuh bener-bener santai enjoy aja gitu. Enjoy. Aku kayak sekarang mungkin easy aku udah turun tuh di 6 sampai 6.30 tuh udah masuk easy di aku. Dan itu yang ngebuat kayak ya udah aku masih bisa ngomong, masih bisa hahaha hihi, masih bisa nelfonan segala macam. Keren banget. Itu, tapi makanya pas race tuh baru kayak ya udah mau target ini. Kayak kemarin PS4 dapat walaupun banjir ya itu ya. Waktu sahuran itu. Iya lagi. Sahuran sumpah gila sih orang-orang itu dia juga ikut tuh dia sahuran. Se-engkel. Maksudnya ini kan banjir kan? Banjir, lari, hujan. Tengah malam. Masuk angin enggak? Jujur masuk. Cuman ada ini ya. Ada obatnya kan. Cuman ada di Indonesia soalnya waktu itu. Gak usah disebut. Sponsored by. Oke, bicara tentang lari ini ya kan tadi kita kayak udah tahu jaraknya, udah tahu pace-nya yang wow itu. Aku penasaran kok bisa sih yang pace-nya tuh jadi sekencang itu jujur. Padahal mulainya itu bukan mulai yang kayak yang kayak langsung proper kayak orang gitu loh. Padahal mulainya tuh dari bisa dibilang obes tahap 1 itu tadi. Apa sih rahasianya gitu? Apakah dari mungkin konsistennya atau ada tekniknya sendiri atau dari cara nge-build badannya sendiri gitu?